Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Baik pendengar dan pemirsa RRI Bandung, alhamdulillah Risalah RRI Bandung kembali hadir di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Insya Allah kami hadir menemani Anda saat Anda makan sahur setiap pagi mulai pukul 03 hingga 3.30 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar dan pemirsa, pagi ini narasumber yang akan menyampaikan bahasan yaitu Bapak Ustadz Agus Suryaman. Beliau akan menyampaikan tema tentang Ramadan bulan Al-Quran. Baik, saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, kita sudah masuk ke bulan Ramadan 1444 Hijriah. Nah, di bulan Ramadan ini kita mengetahui bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nah, apa yang dimaksud dengan Ramadan bulan Al-Quran? Silakan Pak Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'ana tanzila liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa dan pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah, wahyu Allah, al-munazzalu ala Nabi Muhammadin, yang diturunkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW biwasitati Ruhul Amin, melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan Al-Quran turun di bulan Ramadan sehingga identik dinamakan dengan Syahrul Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadhan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, bulan yang mana diturunkannya Al-Qur'an. Dari sana kita dapat mengetahui bahwa Al-Qur'an turunnya di bulan suci Ramadan. Sehingga Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca satu ayat Al-Qur'an di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan khatam Al-Qur'an. Jadi kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Sadaqallahul azim. Maka kita dapat pahala sama dengan khotam Al-Quran. Berarti kalau kita khotam di bulan Ramadan, sama dengan kita mengkhotamkan 6.666 kali. Subhanallah. Ini adalah keistimewaan datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, makanya Imam Syafi'i mengkhotamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini adalah satu hari 2 kali. Berarti dalam satu bulan beliau khotam 60 kali. Syekh Al-Habib khotam Al-Quran setiap harinya 7 kali. Sehingga beliau terkena dengan track recordnya. Nah, sekarang kita punya target berapa kita mau khotam Al-Quran di bulan Ramadan ini. Para pemirsa dan pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada, ayat ini menjadikan sebuah motivasi bagi kita semuanya agar kita memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan di dalam hadis banyak sekali keutamaan-keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Paling baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya kembali. Nah, jadi jadikan momentum bulan Ramadan sebagai momentum kita semuanya mau belajar dan mempelajari Al-Quran. Ya, better late than never. Tidak ada kata terlambat kita semuanya untuk mempelajari Al-Quran ini.
Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, afdulu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Amal ibadah yang paling utama umatku adalah membaca Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran yang kita baca ini, kelak akan datang menghampiri kita pada hari kiamat. Imam Muslim meriwayatkan, Iqra'ul Qur'an. Bacalah oleh kalian semua Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Al-Quran nanti tidak akan datang pada hari kiamat syafi'an, memberikan syafaat li ashabih, bagi para pembacanya. Kan ketika kita membaca Al-Quran, sekarang kan Al-Quran itu masih abstrak, tetapi nanti datang menghampiri para pembacanya. Bagaimana kalau kita punya Al-Quran tetapi tidak pernah dibaca? Al-Quran datang mengadu kepada Allah, mahilun musadda. Pengaduannya diterima sama Allah. Ya Allah, saya punya Al-Quran, saya dibeli Al-Quran ini, merek X, merek apalah, tetapi nggak pernah kita membacanya. Al-Quran datang mengadu kepada Allah, dan pengaduannya diterima sama Allah. Ya, artinya ketika itu menjadi laknatullah. Menjadi laknat, betul. Al-Quran menjadi laknat, menjadi siksa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Imam At-Tabrani bahkan meriwayatkan di dalam hadisnya, majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah-rumahnya Allah, di masjid. Kemudian kita yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling bertadarus. Artinya yang sudah lancar membantu yang belum lancar, sama-sama belajar di sana. Maka Allah turunkan 4 hal. Yang pertama, anzalas sakinah, Allah turunkan ketenangan. Jadi bagi siapa yang sedang galau, bingung, gabut, banyak baca Al-Quran. Allah menjanjikan anzalas sakinah, Allah turunkan ketenangan. Wa ghasyiatumur rahmah, malaikat rahmat meliputi kita. Awal Ramadan kita masih bingung, pertengahan, aduh mudik enggak. Perbanyak baca Al-Quran. Insya Allah nanti Allah turunkan rahmat, keinginan kita, hajat-hajat kita akan Allah kabulkan. Amin. Kemudian yang ketiga, wa khaffathumul malaikah. Malaikat berkeliling di atas kita. Jarang-jarang para malaikat mau berkeliling di atas kita. Para malaikat punya tempat tawaf di langit, namanya Baitul Ma'mur. Tetapi ketika kita sedang membaca Al-Quran, terlebih kita membacanya di masjid, itu malaikat mengelilingi kita. Masya Allah. Yang keempat, wa dzakarahum fi man 'indah. Kita menjadi orang yang terkenal. Tidak apa-apa kita tidak terkenal di dunia. Gak banyak yang minta tanda tangan kepada kita. Malah banyak minta tanda tanya katanya. Tapi nama kita disebut-sebut oleh Allah di depan majlis para malaikat. Wa dzakarahum fi man 'indah. Inilah beberapa keistimewaan daripada mempelajari dan membaca Al-Quran. Nah, tadi sampaikan Pak Ustadz. Nah, di bulan Ramadan, ini bulan Al-Quran. Betul. Yang lebih baik, kita membaca itu bisa di rumah atau lebih baik di masjid? Iya. Ketika mungkin seseorang ke masjid itu sangat jauh. Iya, baik. Nah, kita di mana yang lebih utama? Kalau lihat keutamaan yang tadi ya, yang pertama tentu itu adalah di masjid. Di masjid. Yang kedua, tetapi di rumah juga tetap harus kita hidupkan. Nabi mengatakan, nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumah-rumahmu dengan sholat sunat maksudnya. Boleh kita sholat tahajud di rumah, sholat duha di rumah ya, atau setelah tarawih kita witirnya pengen di rumah, boleh-boleh saja. Jadi di rumah itu terangi rumah-rumahmu dengan sholat wa qiraatil Qur'an, dan bacaan Al-Quran. Jadi ada 2. Jadi boleh kita, rumah kita ini terangi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga jadikan rumahmu itu adalah tidak sepi seperti kuburan. Jadi tidak cukup nawiru buyutakum bisolah. Nah, betul. Ya. Dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Betul. Baik. Nah, ada pertanyaan sedikit saja nih Pak Ustadz. Baik. Karena
orang membaca Quran yang lebih afdol itu yang mengerti. Yang dibaca itu ngerti maksudnya, ngerti artinya dan sebagainya. Bagaimana ketika seseorang membaca Al-Quran ini sama sekali tidak bisa atau tidak mengerti artinya, maksud dan lainnya, tapi hanya bisa membaca. Apakah memang itu sama dengan yang sudah ngerti dari Al-Quran itu sendiri? Ya, baik. Qaidah usul mengatakan ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Artinya kita tidak bisa semuanya memahami isi Al-Quran dengan membacanya saja, jangan sampai kita tinggalkan. Nah, lebih baik memang kita mengetahui tentang isinya, kemudian kita mengamalkannya, tetapi kita tidak tahu isinya itu. Tetapi dengan membacanya juga, insya Allah, Allah akan memberikan rahmat. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa idza quri'al Quran, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan perhatikan, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pendengar dan pemirsa, tetap bersama kami di Risalah Ramadan. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu an berkata, seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sungguh aku pernah berkeinginan tidak berjamaah sholat subuh karena fulan terlalu panjang bacaannya. Maka aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah pada waktu memberi nasihat lebih keras dari saat itu. Beliau bersabda, hai sekalian orang, sungguh di antara kamu ada orang yang membuat orang lari dari kebaikan. Karena itu, siapapun di antara kamu yang menjadi imam, maka hendaklah memendekkan bacaan Al-Quran. Sebab di belakangmu ada orang tua, anak-anak, dan orang yang mempunyai keperluan mendesak. Hadis muttafaq alaih. Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Bandung, kita lanjutkan kembali di bagian kedua. Setelah tadi Anda menyimak bagaimana Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Baik, Pak Ustadz, kita lanjut. Nah, setelah tadi disampaikan, jangankan yang ngerti tentang Al-Quran, yang hanya bisa membaca saja tetap mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira yang dijeda ini sebelum Pak Ustadz nanti menyampaikan kesimpulan, tips-tips untuk membaca Al-Quran yang baik dan benar itu seperti apa, Pak Ustadz? Baik, Nabi mengatakan di dalam salah satu kitabnya Mursyidul Wildan atau Hidayatul Mustafid, rubba qari'ul Quran wal Quran yal'anuhu qira'atuhu bila tajwidin. Banyak para pembaca Al-Quran, Al-Quran menjadi laknat. Kenapa? Qira'atuhu bila tajwidin. Membacanya tanpa disertai dengan ilmu tajwid. Jadi kuncinya adalah ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak terlepas dari satu disiplin ilmu, yakni ilmu tajwid. Ya. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran dengan tartil, dengan baik dan benar. Tartil di sini banyak ditafsirkan adalah membunyikan suara dengan jelas, ya. Atau tartil juga kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan adalah mengetahui ma'rifatu wukuf, ya. Jadi mengetahui tentang tempat berhenti. Karena kalau kita salah ketika berhenti, nanti kesananya akan salah. Jadi kuncinya adalah kita membaca Al-Quran ini harus disertai dengan ilmu tajwid. Seperti begini. Guru kami pernah mencontohkan, dalam penggalan bahasa Indonesia ada kalimat padi dimakan tikus. Kalau kita membaca Al-Quran tanpa tajwid, berarti Pak Didi makan tikus. Tentu secara penafsiran akan lain. Contoh lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai ain.
segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin pakai alif. Segala puji bagi Allah, Raja segala penyakit. Qalbun salim, qalbun kan hati, hati yang selamat. Kita baca kaf, kalbun salim, mohon maaf, binatang anjing yang selamat. Padahal qaf dengan kaf ini tidak jauh beda keluarnya, qaf, kaf. Tetapi ketika kita bunyikan dan kalau kita membacanya salah, itu membuat artinya akan salah. Berarti di sini adalah satu disiplin, yakni ilmu tajwid ini adalah sangat penting sekali. Iya. Bagaimana kalau dengan lagu Al-Quran? Nah, lagu itu adalah sebenarnya nomor sekiannya. Nabi pernah mengatakan, Zayyinul Quran bi ahsani sautikum. Hiasilah ya, Al-Quran dengan suaramu yang indah. Jadi boleh kita menghias Al-Quran dengan suara-suara kita yang indah. Jadi ada lagu Bayati, ada Soba, Hizaz, Ros, Sikah, Jiharkah, Nahawan. Itu adalah bagaimana kita bisa mengisi Al-Quran itu dengan nada-nada yang indah. Atau dengan lagu murattal, itu juga boleh kita bawakan. Ya. Nah, bagaimana ketika seseorang membaca Quran di dalam hati? Tidak dilantunkan secara jelas gitu. Ya. Satu disiplin ilmu tajwid ada namanya adalah tentang makhraj. Makhraj di sini adalah tempat keluarnya huruf. Makhraj di sini dibagi beberapa tempat. Ada lisan, makhraj lisan, ada juga di tenggorokan, ya, ada juga di syafatain, ada di khaisum, di pangkal hidung. Artinya kalau kita membaca di dalam hati itu kan tidak jelas keluarnya dari mana. Sedangkan tempat keluar huruf kan dari sini, dari yang 5 itu. Jadi tetap saja ketika kita membaca Al-Quran walaupun pelan, kita suarakan minimal terdengar sama kita sendiri. Ya, artinya untuk membedakan lafaz. Lafaz, betul. Antara ha dan kho. Betul. Gitu ya. Di antaranya seperti itu. Betul. Nah, saya sering juga mendengar Pak Ustadz, di surah Al-Fatihah yang terakhir, ini ada waladhdolin, ada walabdolin. Ya, kalau kita perhatikan di sana, itu kan hurufnya dhad ya. Dhad di sini kan. Nah, jadi kita keluarkannya waladhdolin. Cuman waladhdolin di sini adalah huruf yang paling susah. Nabi mengatakan anak absohul lisan. Jadi Nabi itu adalah orang yang paling fasih ketika mengucapkan huruf dhad. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti saja kalau kita nggak kuat. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, begitu. Jadi yang betul adalah waladdallin. Di sana ada mad lazim musaqqal kalimi. Artinya dot bukan B. Iya, betul. Baik. Nah, teknik. Iya. Teknik-teknik. Karena kadang kan orang sering juga termasuk saya mungkin ya, kebablasan. Sebenarnya di situ ada tasdid. Atau harusnya ini sekian harokat. Yang 2 harokat, 3 atau 4. Betul. Nah, ini sulit sekali untuk membedakannya. Betul. Tekniknya agar kita bisa mempelajari itu. Iya. Ada sebuah teknik bagaimana kita membiasakan membaca atau lancar dalam Al-Quran itu. Ada beberapa metode ya. Misalkan huruf alif kita latih dengan a, i, u, ba, a, i, u, ba, a, i, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Ada juga an, a, i, a, na, minal, mu, ni, mu, a, an, a, i, a. Selain kita nanti latihan panjangnya, ya, alif itu dilatih huruf a, ba sampai huruf iya. Itu adalah salah satu teknik membiasakan agar lidah kita fasih ketika membaca Al-Quran. Ya, artinya agar tidak terbalik atau tertukar antara hamzah dengan ain. Betul, betul sekali. Baik, kita kembali ke Ramadan, bulan Al-Quran. Ya. Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, apakah dari mulai Ramadan atau di hari kesekian atau seperti apa, Pak Ustaz? Ya, baik.
khotam Al-Quran itu, orang itu punya target. Saya pengen khotam Al-Quran 1 bulan ini 1 kali. Berarti 1 harinya 1 juz. 1 juz. 1 juz ini kan 10 lembar ya. Kita cicil. Habis subuh berapa lembar, habis zuhur berapa lembar, habis asar berapa lembar. Kalau maghrib mungkin kita karena waktunya sempit, nanti habis isya. Sisanya habis taraweh. Begitu. Kalau kita pengen misalkan 1 harinya 2 juz, berarti kita sama. Boleh dicicil berapa? Mau 4, sisanya berapa? Begitu. Ya. Jadi tidak hanya di awal, tengah, di akhir. Ya, dan artinya tidak hanya di bulan Ramadan. Betul. Nah, baik Pak Ustadz, kita akan memasuki waktu-waktu akhir. Betul. Nah, kesimpulan dari Ramadan bulan Al-Quran ini, dan kapan sebenarnya kita akan mendapatkan hidayah ketika kita membaca Al-Quran? Ya, baik para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, jadi tujuan daripada saum adalah la'allakum tattaqun, supaya bertambah nilai ketakwaan kalian. Nah, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Kita tidak cukup hanya di bulan Ramadan saja, tentunya walaupun Ramadan ada identik dengan Syahrul Quran, tetapi kita setelah selesai bulan Ramadan, kita terus mengkhatamkan, kita terus membaca, ya, kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran ini, bahkan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Begitu. Nah, artinya dijadikan juga kebutuhan pribadi, kebutuhan sendiri. Karena jangan sampai kita baca Quran di bulan Ramadan saja. Betul. Agar betul-betul kita mendapatkan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga niat. Betul. Nah, bagaimana niatnya ketika kita akan membaca Al-Qur'an? Karena apapun yang kita lakukan, innamal a'malu binniyah. Itu harus pakai niat. Nah, kira-kira ada tidak niat kita sebelum membaca Al-Quran, Pak Ustadz? Ya, baik. Adab ketika sebelum membaca Al-Quran, sebenarnya di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Quran, syaratnya adalah apa? Membaca isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Insyaallah dengan kita membaca isti'azah dan bismillah, yang lainnya bisa ke bawah. Baik. Terima kasih Pak Ustadz atas bahasanya tentang Ramadan bulan Al-Quran. Baik pemirsa dan pendengar RRI Bandung yang tetap setia, di bulan Ramadan ini semoga betul-betul kita mendapatkan berkah, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sampai di sini dahulu risalah Ramadan RRI Bandung. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Saya Yan Cahyowijaya bersama Bapak Ustadz Agus Suryaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya.